Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita pada bagian yang 19, yaitu tentang salat berjamaah. Tentang salat berjamaah. Seperti biasa, saya sampaikan terlebih dahulu dalil-dalilnya, hadis-hadisnya atau ayatnya, kemudian baru kita bahas tentang fikihnya. Dalil yang ke-46, salat berjamaah itu lebih utama 20 derajat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada salat sendiri. Hadis riwayat Imam 7 kecuali Nasai dan Abu Daud. Di dalam versi yang lain atau di dalam riwayat yang lain adalah 27 derajat, ya. Di dalam hadis yang ini 20 derajat, ya. Tapi ya sama saja. Derajatnya itu bukan yang dimaksud dengan derajat itu adalah kedudukannya di sisi Allah, tingkatannya di sisi Allah. Jadi nggak usah bingung, ada yang versi 20, ada yang versi 27. Sama sajalah. Dalil yang ke-47, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jika saja orang-orang mengetahui keutamaan dalam azan dan saf pertama, lalu mereka tidak berkesempatan untuknya kecuali berdesak-desakan, niscaya mereka akan rela berdesak-desakan. Jika saja mereka mengetahui keutamaan dalam bergegas untuk melakukan sholat, niscaya mereka akan lebih dahulu menetap di dalam masjid. Jika saja mereka mengetahui keutamaan dalam sholat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi keduanya meski harus merangkak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa kalaulah orang itu memfaham bagaimana besarnya sholat berjamaah pada saf yang pertama, bahkan kalaupun harus berdesak-desakan, dia akan berdesak-desakan. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan di dalam sholat di saf pertama, artinya di awal pertama. Kemudian, kalaulah mereka bergegas, mengetahui bergegasnya itu seperti apa pahalanya, maka mereka akan datang lebih awal daripada orang-orang sebelum sholat berjamaah dilakukan. Jadi kalaulah orang faham bagaimana takbir pertama bersama imam itu pahalanya seperti apa, maka mungkin tidak ada lagi orang yang masbuk. Kenapa? Kadang-kadang kita terbiasa ngeset ini. Wah, kira-kira di mutakin itu setelah azan itu komatnya sekian menit, 10 menit. Nah, dipas-pasin itu. Pas-pasin, datang sampai di masjid sebelum imam ruku. Jadi pas-pasinnya begitu. Sebelum imam ruku, bukannya sebelum sholat dimulai, tapi sebelum imam ruku. Itu banyak di antara kita ngeset banget lah, gitu lah. Padahal di rumah juga mungkin nggak ngapa-ngapain. Nah, ini bagaimana orang yang faham keutamaan sholat berjamaah
ini maka kalau mereka paham, mereka tidak akan lakukan itu. Kemudian yang utama lebih utama di dalam hadis ini dijelaskan keutamaan di dalam sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Nanti kita lihat dalam hadis yang lain, ya. Bagaimana keutamaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid itu seperti seolah-olah sholat satu malam penuh. Nah, hadis ini menjelaskan hadis yang di atas. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Tirmizi. Siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka ia sama saja telah mendirikan sholat setengah malam. Sedangkan siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah juga, maka dengan keduanya sama saja ia telah mendirikan sholat di seluruh malam. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Tirmizi. Hadis ini jelas menggambarkan orang yang mengusahakan untuk sholat berjamaah di masjid pada waktu sholat isya, kemudian dia pulang, kemudian dia kembali datang pada waktu sholat subuh untuk sholat subuh berjamaah, maka dia dianggap telah sholat semalam suntuk. Bukan dianggap ya, tapi nilainya. Kalau dianggap sholat semalam suntuk, ya dia nggak ngapa-ngapain lagi gitu kan, ya nggak sholat malam lagi, nggak ini segala macam, karena udah dianggap sholat ya. Nilainya, pahalanya yang dimaksud, seolah-olah sama nilainya dengan dia sudah sholat semalam suntuk. Betapa di dalam hadis ini tergambar bahwa betapa besarnya nilai sholat berjamaah, terutama adalah sholat isya dan sholat subuh. Karena ini memang bagian yang berat, bagian yang berat. Kalau bagi bapak-bapak yang masih aktif, teman-teman yang masih aktif, kadang-kadang belum nyampe di rumah. Kadang-kadang belum nyampe di rumah. Kemudian sholat isya itu juga berat, sering ditunda-tunda. Kita sudah bahas bagaimana kesalah persepsian kita tentang pelaksanaan waktu sholat. Tentang pelaksanaan waktu sholat isya terutama. Kita beranggapan bahwa sholat isya itu batas akhirnya adalah sholat subuh. Enggak, itu jelas hadisnya. Ada dua hadis yang berkenaan tentang itu. Batas sholat isya itu adalah jam 12 malam atau jam 10 malam. Mungkin bisa dilihat kembali videonya. Ini tentang keutamaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Hadis yang ke-49, tidaklah ada 3 orang yang tinggal di sebuah kampung atau desa, kemudian tidak dilaksanakan sholat berjamaah di sana, kecuali setan telah menguasai mereka. Karena itu kalian harus selalu melakukan sholat berjamaah. Serigala hanya akan memangsa seekor domba yang berada paling belakang. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Ini adalah perintah yang sangat jelas, perintah yang sangat tegas. Bahkan hanya 3 orang berada di satu kampung itu, maka sholat berjamaah itu harus ditegakkan. Ini yang menyebabkan Imam Syafi'i meletakkan sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Nanti hukumnya kita bahas ya. Kenapa? Karena seperti mayat yang tidak diselenggarakan kalau tidak dilakukan sholat berjamaah di satu tempat. Itu sebabnya seorang muslim yang berada di satu tempat, yang di tempat itu tidak ada sholat berjamaah, dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini perintah yang jelas untuk melaksanakan sholat berjamaah.
Dalil yang ke-50, demi jiwaku yang berada di tangannya, aku ingin sekali memerintahkan pada tukang kayu untuk mengumpulkan kayu bakar sampai banyak, lalu memerintahkan dilaksanakannya sholat dan dikumandangkannya azan. Setelah itu aku memerintahkan kepada seseorang untuk mengimami orang-orang. Lalu aku memeriksa kepada orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah, agar aku bisa membakar rumah-rumah mereka. Ini sangat keras dan sangat tegas Rasulullah mengatakan. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Malik, Abu Daud dan Tirmizi dan Nasai. Hadis ini jelas, tegas bagaimana di dalam Islam pendirian sholat berjamaah itu sangat ditegakkan, sangat diperintahkan untuk ditegakkan. Maka kehancuran akan terjadi di satu tempat, di mana di tempat itu ada muslim tetapi tidak ditegakkan sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalaulah boleh aku bakar rumah orang, dalam arti kata yang simple ya. Kalaulah boleh aku akan bakar rumah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini dalil-dalil yang banyak kita temukan, banyak sekali dalilnya, tidak mungkin kita sampaikan satu persatu. Saya hanya ambil beberapa dalil saja tentang sholat berjamaah. Kemudian kita masuk ke fikihnya, hukum sholat berjamaah itu apa? 4 imam mazhab sepakat semua tentang sholat berjamaah ini. Sholat berjamaah wajib ditampakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi sholat berjamaah itu tidak boleh diumpetin, tidak boleh sembunyi-sembunyi, harus diekspos di tengah masyarakat. Nggak ada kriteria ria di sana. Karena ada juga orang yang mengatakan, saya sholat di rumah aja lah. Kenapa? Takut ria nanti kalau saya ke masjid. Salah itu penempatan ria itu di situ. Bahkan sebenarnya dia sendiri pada saat itu sudah melakukan yang disebut dengan ria, seolah-olah dirinya merasa lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Itu ria yang paling utama. Dengan alasan takut ujub, maka dia nggak usah sholat berjamaah. Padahal ujub itu tidak ada kaitannya dengan sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu adalah perintah. Apa mau dikatakan ujub? Saya nggak puasa bulan Ramadan, takut nanti saya dianggap ujub, dianggap ria. Nggak ada kaitannya dengan ujub itu mah. Bahkan orang yang seperti itu pun itu lebih ujub lagi. Apa sebab? Karena dengan beranggapan seperti itu, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ini penempatan ria atau ujub yang salah kaprah. Salah penempatan. Kemudian, keempat imam mazhab itu juga sepakat. Jumlah minimal sholat fardu berjamaah selain sholat Jumat adalah 2 orang. 1 imam, 1 makmum. Bahkan, kalaupun hanya ada 2 orang, maka sholat berjamaah itu harus ditegakkan. Tidak boleh di satu tempat ada satu kekosongan. Apalagi masjid atau musola yang sudah didirikan tetapi nggak ada sholat berjamaah di situ. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Kemudian jika hanya berdua, makmum berdiri di sebelah kanan imam. Di dalam mazhab Hambali, jika makmum di sebelah kiri, maka
di sebelah kiri imam, maka sholatnya batal. Jadi kalau hanya berdua orang, makmum itu berdiri di sebelah kanan imam, nggak boleh berdiri di sebelah kiri. Kenapa? Kalau berdiri di sebelah kiri, di dalam mazhab Hambali dianggap sholatnya batal. Sholat berjamaahnya itu batal. Kemudian hukum sholat fardu berjamaah. Ya, kalau yang di atas tadi itu hukum umum tentang sholat berjamaah, maka hukum sholat fardu berjamaah. Di dalam mazhab Syafi'i, sholat fardu itu berjamaah dilakukan hukumnya fardu kifayah. Ini yang banyak atau mayoritas dipakai di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah, sholat fardu itu adalah fardu kifayah. Dalam arti kata, kalau sudah ada yang sholat di satu tempat, maka dosa orang-orang yang berada di sekitarnya bisa terampuni, tertutup. Ini yang disebut dengan fardu kifayah. Mazhab Syafi'i melihat dari keselamatan komunitas itu, ya, sehingga menetapkan bahwa hukumnya fardu kifayah. Mendasarkan fatwa fikihnya berdasarkan kepada selamatnya daerah itu dari bencana yang akan ditimpakan oleh Allah, maka hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada didirikan sholat berjamaah, maka lingkungan sekitarnya itu akan terselamatkan. Di dalam mazhab Maliki dan Hanafi, hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat diberatkan. Kenapa? Karena mazhab Maliki dan Hanafi melihat dari sisi personal, ya, terhadap satu orang atau terhadap umat itu, satu orang umatnya. Jadi dia tidak meletakkan fardu ain, tetapi meletakkan sunnah muakkadah dari sisi ditinjau dari sisi person orangnya, ya, person orangnya, umatnya, ya. Jadi bukan kelompoknya. Di dalam mazhab Hambali, hukumnya wajib ain, tapi bukan syarat sah sholat. Ya. Ini lebih berat. Hukumnya fardu ain, wajib. Kalau fardu ain disebut dengan fardu ain, itu wajib hukumnya. Jadi bukan hanya sekedar sunnah muakkadah saja, tetapi fardu ain. Tetapi tidak merupakan syarat sah sholat. Loh, apa maksudnya ini? Yang disebut dengan fardu ain itu hukumnya wajib, tapi tidak termasuk sebagai syarat sah sholat. Bukan berarti kemudian dia tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, kemudian sholatnya tidak sah. Sholatnya masih sah, bisa dilaksanakan dengan memenuhi beberapa aturan-aturan, ya, atau beberapa persyaratan. Ini pentingnya sholat berjamaah. Sampai-sampai para imam mazhab itu meletakkan hukum yang berat, ya, hukum yang kuat tentang sholat berjamaah. Mazhab Syafi'i majority mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah karena dia melihat dari keselamatan kelompok atau keselamatan daerah tersebut. Sementara Maliki dan Hanafi mengatakan itu adalah sunnah muakkadah, melihat dari sisi person. Sementara mazhab Hambali mengatakan fardu ain atau wajib ain, tetapi bukan merupakan syarat sah sholat.